Halo sobat-sobat santuiku semuanya dan sobat-sobat warga simulatorku sekalian. Kembali lagi bersama saya di Robert Kendangan Avgix. Jadi kali ini kita akan mau coba terbang melintasi daerah dekat Gunung Alpen ya, dari Stratosberg ya. Kita dari Stratosberg menuju ke arah Bern, Swiss, guys. Nah, tuh. Untuk rutenya seperti ini ya guys ya, karena saya sudah atur di flight plan. Nah, karena saya aturnya di waypoint ini nih, waypoint yang saya bikin nih. Jadi pasti kalian udah pada penasaran kan penerbangannya seperti apa. Jadi kita take off-nya itu dari runway 23 dari Stratosberg. Nanti kita akan mendaratnya di Bern Belp di runway 14 ya, di area waypoint rotor 2M guys. Oke. Jadi tanpa berlama-lama langsung saja kita langsung ke dalam gamenya ya guys ya. Oh ya, BTW kalau kalian mau setting grafik dari sini nih. Nanti frame rate-nya berapa kali. BTW ini kayaknya khusus buat jam tayang juga sih sebetulnya. Dan kali ini kita mau mencoba untuk penerbangannya. Waduh, kok ke Cessna 172 ya? Coba ya. Nah ini dia guys ya, kita pakai pesawat Air France guys. Jadi untuk penerbangan kita kali ini langsung saja pakai yang namanya rute-rute terpendek ya. Terus kita nyalakan saja ya, pakai full render aja lah kalau bisa ya. Karena kan kita tahu cara menyalakan A320 seperti apa ya. Oke, jadi kali ini kita sudah berada di dalam gamenya ya. Langsung saja kita nyalakan external power unit ya. Emergency lights-nya off, baterainya on, baru EPU kita on kan, power supply-nya kita on, baru kita start EPU-nya. Jadi kita pakai ground power unit ya. Itu alat kegunaan ground power unit itu buat apa ya? Dia seperti kayak genset pesawat ya, buat nyalakin sistem kelistrikan pesawat biar lancar. Nah, ini untuk dari FAC-nya ini ya masih sama seperti pada umumnya ya kalau kita menyalakan pumpnya ini ya. Kalau nggak salah hidrolik ya. Jadi kita barusan menyalakannya. Nah, dia muncul tanda seperti ini nih, masih belum menyala ya. Soalnya ini saya barusan tes nih. Tetapi karena ini tidak ada masalah sama sekali ya untuk FAC-nya, jadi kita terpaksa aktifkan lagi bersamaan dengan hidroliknya ya. Nah, udah nyala ya. Nah, untuk IRS-nya ini kita atur di nav ya, ketiga-tiganya ya. Kalau di Boeing itu ya cuma 2 IRS-nya. Tetapi kalau di Airbus ini cuma 3. Ekstra 3 juga ditambahnya di atas ini. Oke, kita on battery. Nah, setelah sudah menyala, langsung kita coba lihat dulu ya. Nah, yang belum menyalanya kan fuel pump ya. Kita nyalakan fuel pumpnya kalau bisa ya, tapi langsung kita coba ke fuel and load-nya itu dia harus kita dikasih moderate ya. Ya, ini masih sama guys. Full on board-nya sama pilotnya masih sama. Langsung kita start ya. Nah, oke, langsung kita coba nyalakan semua mesinnya ya, maksudnya ya mesin pesawatnya. Karena EPU-nya sudah nyala, jadi kita coba nyalakan NTS dulu sama profit window, EPU bleed on, fuel pumps-nya on. Udah oke ya. Ini mati terus nyala. Oke. Udah oke ya guys.
Jadi kita coba dulu ya untuk lihat di flight plan-nya. Oh iya, bagi kalian yang apa belum tahu cara membuka pintu di pesawat A320 di game Aerofly, ada khususnya. Kalian tinggal set ke door, baru tuh kalian buka begini nih. Tekan aja kayak gini, simple. Langsung terbuka juga pintunya. Nah, ini dia guys. Pesawat kita yang mau berangkat nih. Ada pesawat Air France di sebelah kita ya yang CRJ ya. Tapi kita pakai Airbus ya karena ya masih mending kita pakai Airbus A320 nih. Oke, langsung saja kita coba untuk pushback ya. Karena kan kita ceritanya lagi ngangkut penumpang nih. Navnya mode R juga. Oh, dia bisa ganti juga ya. Oh iya, ini dia juga bisa ganti ternyata kalau kita setting di sini guys, di VOR sama navnya ini. Ada yang tahu ini tombol apa? Sama Nautica Miles-nya. Kalian bisa lihat ya, dia bisa pindah-pindah juga. Set 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 gitu. Waduh, ini WhatsApp kenapa ya? Oke, kita sudah melihat semuanya ya. Berarti banyak loh yang di review ya. Oke, langsung kita coba aja untuk rute terpendek kita kali ini ya. Jadi sebenarnya memang saya mau tes penerbangan terjadwal juga di daerah Uni Eropa ini. Karena kan Airbus ini buatan Prancis juga ya, dari Toulouse ya, namanya pabrik Boeing Airbus tuh asal lokasinya itu dia dari Belanak Prancis ya. Belanak Prancis atau Toulouse Prancis ya, yang A320 ya. Soalnya aku belum tahu ya. Soalnya aku barusan tahunya itu ETR-72 itu buatan buatan Belanak Italia dan Prancis kalau nggak salah ya. Tapi kalau kalian belum tahu buatan Airbusnya atau ATR di mana, kalian bisa komentar aja di deskripsi ya. Ini untuk terrainnya dia masih sama ya, GPWS. Tapi kita aktifkan aja ya, takutnya nanti kalau ada peringatan kan bahaya nanti. Soalnya kita mau landingnya di dekat daerah gunung guys, harus berhati-hati. Langsung saja kita set power unitnya off ya. Kalau sudah tinggal kita nyalakan seat beltnya atau no smoking dulu ya. Setelah no smoking menyala, baru tuh kita langsung saja nutup kargonya dengan pelan-pelan aja. Nah, belakangnya belum ketutup guys, tinggal kita tekan lagi, akan tertutup. Nah tuh, udah tertutup kan. Depannya aja udah tertutup guys. Tinggal kabin depannya langsung kita tutup ya. Masih sama ternyata, dia kayak game RFS ya. Cuman bedanya kita main di game Aerofly biar lancar juga. Oke, seatbeltsnya auto, langsung kita prepare for departure ya. Langsung saja kita request pushback ya untuk penerbangan kita kali ini ya. Alternative-nya itu dia non. Flight numbernya itu dia di AF 8986. 8988 guys. Oke. Cost indexnya itu dia masih sama ya. 19.000 kaki kita flag levelnya ya untuk CREZ ya. Altitude berarti dia untuk dari flight levelnya dia masih sama ya. Oke. Dan untuk dari setnya ini masih sama ya. Langsung kita isi lagi. Oh, dia harus mesti isi satu-satu ya. Soalnya dia agak susah ya kalau kita
Oh, dia cuma flap satu doang ya, nggak bisa flap 2 ya. Oke, langsung kita next page ya. Jadi 150 untuk speednya ya. Iya, barunya di 1870 ternyata. Saya sudah tekan sih. Berarti ya otomatis berbeda juga ya kalau barometer lainnya ya. Oke, langsung saja kita pushback ya untuk departure kita kali ini ya. Set parking brake release, langsung saya gua pushback ya. Terlebih dulu. Oh ya, sembari gua nyalakan engine ya. NTIS off. Radar trim is 0, engine 1 starting. Bentar guys, gua lupa setting-setting ini loh, yoknya. Astaga naga. Enable aja guys rudernya. Ternyata ruder yang gua lupa pasang. Kayaknya kita stop aja di sini ya kalau pushbacknya ya. Soalnya cuma pendek doang. Pintunya sudah ditutup ya, jadi kita coba lihat dulu wheelnya masih aman ya. Wheelnya oke. Berarti yang belum nyala itu, oh itu dia hidroliknya ya. Berarti engine 2-nya. Langsung kita nyalakan engine 2-nya. Dan nanti akan tersambung juga hidroliknya. Soalnya di hidrolik centerline aja udah tersambung sih. Setelah saya nyalakan engine pertama. So kita prepare for taxi to runway berapa ya gua? Nah, ini dia masih aman ya, fleksibel aja. Oke, gua langsung jalan pelan-pelan aja lah. Ya sembari gua jalan pelan-pelan dikit, karena ini kan dia otomatis ya. Setelah kita rilis, sebenarnya kalau nggak parking brake dia bisa jalan sendiri loh Airbusnya. Oh, Airbus ternyata bisa jalan sendiri loh tanpa kita kendalikan throttle. Nah, kalau dia sudah mulai menyala, langsung saja kita nyalakan strobe light-nya dengan taxi lights-nya atau nav-nya. Nah, pas langsung kita sampai di runway, udah mau siap-siap lepas landas ini. Berarti stabil ya. Ini rudernya oke, masih aman. Flaps 1 extended auto brake oke. Speed brakes arm cek. Dia bisa jalan loh tanpa kita pakai throttle ya. Soalnya throttle-nya waktu itu di posisi idle ya. Oke, kita coba feeling-feeling aja ya cara taxinya ke landasan pacu ya. Untuk barometernya itu ya kita altitude ketinggiannya itu dia di 19.000 kaki ya. Flag level 190. Langsung saja kita coba untuk ke arah taxinya ya, tapi taxi kita ke runway aja lah. Oh iya, jangan lupa matikan EPU ya. Sama, 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 sama,
Tikes, ya. Kalau untuk tikes dia di sini ya, kita bisa kasih di TARA ya buat traffic sih sebetulnya. Konfigurasi tes oke, normal. Kita lagi mau take off dari Stratosberg ya. Nah, buat yang teman-teman belum tahu, ini kayaknya videonya ini buat tayang perdana lah. Karena kan kita mau nama jam tayangnya itu termasuk tayang perdana ya, selain kita live streaming ya. Ternyata bisa juga, tapi ini khusus buat jam tayang perdana ya. Wih, kenapa itu? Ya ampun, malah malah kita yang kena, sumpah. Astaga. Oke, nyalakan krono ya. Langsung kita nyalakan krono buat coba lepas landas ya. Langsung kita set N1 heading Seltoga. Max power ya. Oke. Stereo lights-nya on semuanya ya, on semuanya. Wush. $80 knots. V1. Rotate. Oke, positive rate. Gear up. Mode pilot number 2 on. Ya ampun, kok hancur pula. Padahal kita barusan climbing ya. Langsung kita nyalakan throttle-nya ya, sama speed-nya. Oke, kita sudah berhasil airborne ya. Berarti untuk take off-nya berjalan lancar ya. Langsung kita set altitude-nya 19.000 kaki. Experience climb, langsung kita tarik secara otomatis saja. Set. Jadi nanti akan climb lagi. Di track spoiler, flaps up. Set climb thrust. Oke, mungkin ini adalah penerbangan kita rute terpendek ya. Jadi ini memang agak lama dikit ya, karena kan kita udah mau lepas ini kan udah lepas landas ya, karena kan kita mau heading menuju mengarah ke ini, ke arah Bern Swiss ya. Karena kita take off-nya dari Stratosberg Prancis, maka kita nanti destinasinya itu ke arah Bern Swiss ya. Langsung kita climbing lagi ya. Mantap jiwa ini. Kalau dari jendela kayak gini, sampai jumpa lagi Stratosberg. Stratosberg aja itu dia bersebelahan dengan bagian timurnya, yaitu Jerman loh, wilayah Jerman. Karena dia dekat dengan perbatasannya kan. Stratosberg itu dia di daerah perbatasan Perancis dan Jerman dia. Ya, karena kita sudah mulai meninggalkan kawasan Stratosberg, jadi kita akan memasuki wilayah udara Jerman, dan setelah kita mengarah ke timur, kita akan berbelok kanan menuju ke arah selatan. Ya, ini barusan mengarah ke timur ya. Nanti pas belok kanannya lagi, kita ke arah selatan menuju ke Bern Help Airport ya, di Bern Swiss.
Ya, ini soalnya ini penerbangannya ini memang regional ya. Oh iya, bagaimana kalau nanti saya buat time lapse ya? Karena kan super cepat video ya. Biar nggak lama-lama nanti, karena kan kita mau cepat ya, mau percepat langkah juga. Oke, jadi teman-teman bisa menyaksikannya aja sampai tujuan. Tapi kalau time lapse-nya emang terasa pusing ya, terpaksa gue pakai sinematik. Berarti kita pakai sinematik aja ya, nggak usah time lapse karena time lapse nanti bikin pusing. Soalnya kalau gue mau buat time lapse aja yang video terlalu cepat bikin pusing juga nanti kepada penonton ya. Mending kita sinematik nih bagusannya. Oke, langsung saja kita set seat beltnya itu dia di auto ya. Oke, kita sudah memulai climbing lagi ya. Oke, kita expedite climbing lagi. Baru kita tarik lagi, set. Nah, langsung kita coba untuk, oh dia ada waypoint rotors juga. Kalian lihat ada tulisan waypoint rotors. Oke, kita ikuti aja jalur waypointnya ya. Jadi teman-teman bisa menyaksikannya aja sampai tujuan ya. Karena nanti kita ketemu lagi pas mau mendarat ya. Karena alasan saya ini mau coba sinematik dulu. Ya, tapi kalau teman-teman nggak keberatan boleh aja lah. Untuk sinematiknya ya dari saya ya, lihat view eksterior pesawat lah. Oke, teman-teman bisa menyaksikan aja untuk sinematik kita di udara ya, dari awal pertengahan sampai akhir ya. Nanti pas udah mau selesai sinematik langsung kita desain nih ke arah Bern Swiss yang sangat indah sekali ya. Karena kota Bernhelp itu ya, atau di Bern Swiss itu ada bandaranya. Tetapi bandaranya emang cukup menantang ya menurut gua ya, karena ya banyak sekali medan yang terlalu tinggi loh. Di sana aja udah ada pegunungan Alpen. Oke. Jadi kita masih berada di daerah Prancis ya. Ya Prancis lah ya, setahu gua ya. Kalau Prancis ya wajar sih kalau wilayah termasuk European Union lah. Oke. Langsung saja kita standby CLB ya. Climbing ke flight level 190. Dan selama menyaksikan untuk sinematiknya ya guys ya. Oke. Oh iya, BTW kalau kalian mau coba request lainnya, silahkan tulis di kolom komentar ya, karena ini tayang perdana guys. Dan di depan sana itu terlihat ada Gunung Alpen nggak sih? Wah, indahnya. Soalnya ini sunset ya, karena kan udah mau malam juga penerbangannya. Oke. Pokoknya kalian dukung terus aja untuk channel gua ya, dengan cara like sebanyak-banyaknya. Like jika kalian suka dengan penerbangan tercepat atau regionalnya. Dislike jika kalian tidak suka jika terjadi turbulensi yang tidak diinginkan ya guys ya. Oke. Jangan lupa di subscribe karena subscribe gratis, dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak melewatkan untuk video terbaru dari saya. Oke. Selamat menikmati perjalanannya dan enjoy untuk sinematiknya ya guys ya, sinematik terbangnya ya guys ya. Oke, langsung kita cruising altitude. Nanti kita ketemu lagi pas desain ya guys ya. Oke, saatnya sinematik ya guys ya. Enjoy your flight.
Oke, kita sudah mulai descending ya. Jadi karena gue buat cuman rute terpendek ya atau regional, jadi dia jalurnya emang agak dekat ya. Cuman kita menggunakan via jalur udara ya guys ya, karena untuk trafiknya emang macet ya, karena dikarenakan keterbatasan pemudik ya. Soalnya ini kan habis tahun baruan ya, jadi mereka semua pada balik ke tempat asalnya. Jadi ini untuk perjalanan kita memang lumayan cepat ya sampai tujuan nanti ya. Nah, nanti kita akan direct ke waypoint Rotos ya. Nanti di habis Rotos kita belok kanan guys, karena bandarnya itu di sebelah kanan sana, di Bern Swiss sana. Karena kan kita sudah meninggalkan kawasan Perancis, jadi sekarang kita akan memasuki wilayah di perbatasan Perancis, yaitu daerah Mulhouse, Tapsheim sama Bern ya guys ya. Bern Belt di Swiss sana, daerah Swiss sama Perancis ini. Soalnya kan memang ada perbatasannya atau bordernya di sana. Tetapi ada juga jalan tol yang terhubung ke arah perbatasan yang ya garis-garis deportasi gitulah, maksudnya ya bukan garis apanya, garis batas wilayahnya antara wilayah yang satunya sama wilayah lainnya gitu. Soalnya kalau pemudik yang pada mau mudik, soalnya kan mau mudik ya dari Perancis atau kemana aja, atau kan ini Eropa ya. Kalau misalkan kita dari Munich dekat daerah Ceko, nah, itu bisa langsung ke Swiss, tapi pakai jalur udara juga dia, karena rute terpendek juga pakai Airbus loh, A320. Jadi dia kayak menghemat waktu sih. Tapi kalau untuk rute terpanjang ya kayak segala macamnya itu harus pakai pesawat besar, karena kan nggak semuanya kita terbang harus di sini, karena selain kita daerah Perancis, kita bisa terbang pakai pesawat besar dari Charles de Gaulle menuju ke Italia guys, ke Milan Linate Airport ya. Tapi itu aku belum review sih pesawat besar ya, kayak yang 777 atau 747. Soalnya 777 kemana aku udah beli sih, harga 33.000. Cuman udah tersisa 8.000 di sini saldo saya yang Google Play. Oke, kali ini kita langsung desain ya menuju ke arah Bern Swiss. Itu ada C310 ternyata. Ada C310 itu kayaknya pesawat turboprop atau apa ya, gue lupa sih. Terbang di 15.000 kaki. Udah saya pasang juga sih trafiknya, memudahkan untuk kita jaga-jaga aja. Soalnya ini ramai sekali loh di daerah Prancis, Jerman, baru Austria, negara Ceko atau Slovakia, baru negara Swedia ya, yang Kroasia kan banyak. Sama satunya lagi dia di daerah Swiss juga ramai sih, sama Italia. Baru sampai arah Spanyol ya, Barcelona. Terus Belanda lagi, Belanda banyak juga. Baru England ya, Liverpool, semua banyak trafik di udara lah. Pokoknya ya semua ini Eropa lah, ramai sekali loh daripada sebelumnya. Soalnya kalau di Indonesia hampir sedikit loh, karena waktu itu kan pas corona kan nggak bisa mudik. Pas COVID-19, waktu pandemi COVID-19 2 tahun nggak bisa keluar rumah, bayangkan. Setelah 2 tahun di rumah, bisa keluar rumah, bisa jalan-jalan kemana aja gitu. Tapi memang ada pembatasannya, karena banyak sekali pemeriksaan swab antigen dulunya. Waktu pas corona sih. Tapi sekarang udah nggak lagi periksa antigen ya. Soalnya kan udah habis masa siaga coronanya kan, jadi kita langsung bebas berekspresi aja di luar sana gitu. Oke, langsung saja kita coba untuk desain menuju ke 10.000 kaki ya.
Aku udah expedite descent ya, karena ya kita otomatis aja ya. Nah itu dia guys, waypoint Rotos. Nah, belok kanan ternyata, karena gua udah atur waypointnya tadi pas udah mau mulai gamenya. Oke, jadi kita langsung saja melintasi di daerah perbatasan Prancis dan Swiss, tepatnya berada di daerah Mulhouse ya, sebelahnya Hapsim ya, daerah Mulhouse sekarang sini. Nanti langsung tembus ke arah Bern Swiss sana. Itu ada Gunung Alpen Swiss juga sana, bersebelahan dengan Prancis juga di sini. Berarti Gunung Alpen, pegunungan Alpen sih besar-besar juga di sini, banyak-banyak. Lihat, keren, keren abis, mantap jiwa lah ini. Tapi sejuk di sana ya, karena banyak sekali salju tuh di daerah pegunungan Alpen ya. Ada dari daerah Munich, Linz, Nuremberg, negara Ceko atau Slovakia, baru negara Lech ya yang ada di daerah Alpen ya. Daerah Alpenes. Jadi kita sudah aktifkan landing lights otomatis ya, oke. Udah mau desain ini. Jadi memang banyak sekali wilayah-wilayah tertentu lah atau terpencil kan. Wilayah-wilayah terpencil sih udah langsung gua gas gitu requestnya. Jadinya ya sempurna. Asik. Oke, langsung kita desain menuju ke 6000 feet ya. Ya seperti biasa kita sudah mau mendarat ya. Karena kalau saya periksa di flight plan dia kan di daerah ketinggian 6000 feet ya. Langsung kita expedite descent ya. BTW ini memang tayang perdana ya, karena saya bikin tayang perdana ini buat apa? Buat supaya ramai penonton sih di YouTube ya. Ternyata selain live streaming ada yang lebih mirip lagi, yaitu jam tayang perdana. Kalau nggak salah itu gunanya itu kayak kita mengatur apa namanya, jam tayang di YouTube ya. Maksudnya mau tayang perdananya kapan mulainya gitu. Jadi seperti itu kalau kita mau ngatur setelah videonya kita upload di YouTube ya. Nah itu barulah kita atur juga di public. Terus tapi ada jam tayang yang ditulisnya itu mau jam tayangnya itu tayang perdana itu mau kapan mulainya gitu, jam berapa gitu. Jadi dia ada waktunya untuk mau mulai live streamingnya atau jam tayang perdananya seperti apa gitu ya. Oke. Ini barometernya normal ya tadi ya, berarti masih normal, tidak ada kendala sama sekali ya. Kemudian microphone descending position. Langsung kita descending menuju ke 5000 feet ya. Ya kalau 5000 feet sih masih aman. Soalnya ini memang penerbangan regional juga sih sebetulnya. Langsung kita speed brake extended ya. Tuh udah kelihatan tuh Gunung Alpennya. Keren juga ya. Tapi untuk bandaranya di sebelah sana lagi ternyata. Yang bandara Bern Swiss juga. Atau sebelah kiri sini sih sebetulnya. Kita coba lihat ya, Nah, dia ada di dalam sana tuh, daerah dekat dengan bukitnya, bukit di daerah Bern Swiss sana. Ada pusat kotanya juga, itu ada bandaranya. Tapi bandaranya itu dikenal karena cukup menantang juga. Dan sekarang kita sudah melintasi daerah waypoint Zulu Bravo 695 ke waypoint Irdo ya. Bertu Bikri, Bertu C India 14 ya. Soalnya aku nggak hafal-hafal waypoint sama sekali, makanya saya feeling aja. Langsung kita flaps 1 ya. Speed brakes arm. Langsung kita auto brake-nya arm aja ya. Oke, langsung kita set flaps 2. Ternyata bisa set juga ya dari
Sistem sini sama sistem yang paling feeling lagi. Oke, berarti ini penerbangan lancar juga sih, tanpa kendala ya. Kok kayak kemarin kena hampir mau kena turbulence loh. Jeng 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 gitu suaranya di kabin. Oke, flaps 3 udah otomatis ya, dikasih asistennya. Soalnya saya udah pakai mode asisten biar tahu. Kita coba terbang rendah di 4000 feet ya. Langsung kita desain ya. Jangan pakai suara, Pak. Jangan pakai suara. Kita langsung saja desain ya untuk menuju ke arah Burn Swiss. Nah, karena kan kita udah ngikuti waypointnya. Oke, 2500 feet langsung kita gear down ya. Yes, benar tuh. Kita bisa lihat dari sini sih. Oke, dia langsung gear down ya. Nah, itu dia guys bandaranya tuh, sebelah kiri. Langsung kita flaps full ya. Aduh, kok flaps 3 ya. Oke, flaps full. Kadang kalau dia ini langsung kita pakai mode speednya ya. Flaps berapa? 4 ya. Flaps 4 kocak. Astaga naga. Oke, sudah saatnya kita desain ya menuju ke runway-nya ya. Karena runway-nya itu dia berada di sana sih. Tuh, kenapa dia autopilot disengage ya? Masalah speed ternyata ya, atau apa? Aku agak rasa curiga loh, padahal udah bener loh ini. Gua tadi aturnya speed 140 knot. Nyalakan localizer. Aku sebenarnya pakai ALS ya, masih mending sih. Udah saya nyalakan localizer. Baru tuh kita approach ya, tekannya. Langsung kita set approach, set. Iya, mantap jiwa. Ini kan localizer, baru tuh kita nyalakan approach-nya. Oke, udah aman ya. Speednya ya. Astaga. Oh, sudah aman, sudah aman. Oke, autopilot disengage ya.
Kadang dia nggak, kadang dia bunyi terus kadang nggak bunyi loh kalau kita cabut autopilotnya ya, atau autopilotnya kita segera disengage ya. Berarti dia cuma bunyi throttle-nya doang yang kita discontinued kan. Chemical precision for landing. Mau mendarat ini. Oke, langsung kita coba mendarat di Bern Swiss ya. Cek minimum ya, cek continue aja lah. 200 feet. Tuh kan berubah-ubah karena altimeternya tuh. Oke, 100 feet. 30, 20, 10. Langsung kita touchdown reverse. Mantap jiwa. Oke, bonusnya kita coba lihat replaynya dulu ya, seperti apa ya. Ya, ini dia hasil replaynya. Kita coba lihat gearnya ini seperti apa, kita kena touchdownnya atau apa. Oke, nice. Berhasil touchdown ya. Coba kita lihat kayak gini lah ya, masih mending sih. Mantap jiwa landingnya ya. Oke, nice. Oke, akhirnya kita sudah sampai di Bern Swiss ya. Salah satu bandara paling menantang ya. Spoilers retracted. APU on and started. Oke, flapsnya retract aja lah kalau bisa. Bandara kecil ini, jadi gue pilih yang menantang aja gitu. Selamat datang di Bern Swiss ya. Oh, dia kayak parkirnya. Oh, ini gue tahu cara parkirnya seperti apa ya. Kayaknya tinggal kita putar balik ya.
apa-apa parkirnya miring lah ya. Oke. Parking brakes lock. Oke, kita udah brake ya. Oke. Langsung kita cut engine ya. Engine shutdown. Flight attendants disembarkan cross check. Wush, kenapa ini? Astaga. Udah sampai di Flughafen Belp ya. Kayaknya gue bisa dengar suaranya. Power unitnya on. Baiklah, untuk penerbangan kita kali ini berhasil selamat sampai tujuan ya. Filmsnya ini kita oke. Hidroliknya belum punya. Oh iya, power unitnya ini masih oke. Karena untuk power transfer unit hidroliknya masih belum berhasil ya. Jadi padahal saya sudah matiin engine-nya loh. Oh tuh, malah sebelahnya yang duluan. Oke. Mungkin untuk penerbangan kita kali ini berhasil selamat sampai tujuan ya. Jadi sekian dulu untuk penerbangan kita kali ini ya, dari Strasbourg ke Bernhelp ya. Dari Perancis menuju ke Swiss guys. Wah, ini rute terpendek pertama nih yang gua tayang perdana pakai Air France nih. Oke. Terima kasih yang sudah menyaksikannya dari awal pertengahan sampai akhir video. Jangan lupa disupport aja dengan cara like, komen, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak melewatkan untuk video terbaru dari saya. Yang pastinya jam tayang dengan short apalagi live streaming langsung berhasil dengan sempurna ya guys ya. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa tinggalkan kolom komentarnya di deskripsi ya guys ya, atau di live chat ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya ya guys ya. I'll see you in the next video. All the best, Robert Kindangan of Geeks Aeronautica. Yes. See you soon semuanya.